Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-9 dari surah Al-Baqarah. Sebelum ini kita sudah sampai kepada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 adalah menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu kelompok yang ketiga yang Allah terangkan dari awal surah Al-Baqarah. Yang pertama, kelompok orang-orang bertakwa. Kedua, kelompok orang-orang kafir. Dan ketiga, kelompok orang-orang munafik. Nah, apabila pada ayat yang ke-8 adalah ayat pertama yang menerangkan tentang orang-orang munafik, maka sekarang ini ayat yang ke-9 adalah ayat yang kedua dari 13 ayat secara berturut-turut menerangkan tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik. Mereka itu adalah orang-orang yang menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka itu menipu sebenarnya, melainkan menipu diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun, dan mereka itu tidak merasakannya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan salah satu sifat dari sifat-sifat yang ada pada orang-orang munafik, yaitu menipu. Apa makna menipu ini? Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu,
dan juga menipu orang-orang beriman. Menipu ini dalam bahasa Arab disebut menyembunyikan sesuatu, kemudian menampakkan lain dari yang disembunyikan. Itu makna menipu. Menyembunyikan sesuatu dan menampakkan lain dari yang disembunyikan. Contoh umpamanya ada orang yang coba untuk menipu kita dengan mengatakan barang yang dia jual itu kononnya buatan luar negeri. Maka dikatakan ini buatan luar negeri nih, ini impor. Nah, tapi rupanya yang disodorkan kepada kita itu adalah buatan dalam negeri saja. Nah, menipu, disembunyikannya benda tersebut. Semestinya kualitasnya adalah sebut saja kualitas dalam negeri umpamanya. Tetapi karena dia ingin untung, ingin dapat banyak pulangan, maka dia menyebut ini dari luar negeri ini. Maka dia dapat mungkin sampai 3 kali lipat harganya. Nah, ini makna menipu. Al-ikhfa dalam bahasa Arab, yaitu menyembunyikan sesuatu. Ada juga dalam pengajian tajwid al-ikhfa, itu menyembunyikan huruf. Nah, apabila umpamanya nun berjumpa dengan fa, maka hukumnya ikhfa. Umpamanya lagi apa? Nun bertemu dengan qaf, umpamanya ikhfa. Nah, ikhfa maknanya menyembunyikan sesuatu. Apabila sudah menyembunyikan, nampak lagi yang sebenarnya? Tidak lagi. Nah, di dalam ayat ini mereka menyembunyikan sesuatu. Apa yang mereka sembunyikan? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Nah, yang mereka tunjukkan bukan kekufuran, yang mereka tunjukkan adalah keimanan. Mereka mengatakan di mulut mereka, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami juga beriman kepada hari akhirat. Bahkan mereka juga salat sama seperti orang beriman, juga puasa, juga mengeluarkan zakat, juga pergi haji, pergi ke masjid, baca Al-Quran, menuntut ilmu dan seterusnya. Sampai berpakaian pun juga seperti itu, sama seperti orang-orang beriman. Itu yang mereka tunjukkan. Tapi yang mereka sembunyikan lain pula, kekufuran. Nah, mereka ini sebenarnya adalah menipu. Menipu maknanya menyembunyikan sesuatu. Kemudian dalam ayat ini, siapa yang mereka tipu? Orang-orang munafik ini menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Apakah manusia mampu menipu Allah? Tidak. Kalau manusia menipu manusia, mungkin bisa. Atau kalau dikatakan orang-orang munafik menipu orang-orang beriman, mungkin bisa. Sebab orang-orang beriman tak tahu apa yang disembunyikan di dalam hati. Tetapi kalau menipu Allah, apakah Allah tidak tahu apa yang ada dalam hati orang-orang munafik? Tahu. Lalu apa makna mereka menipu Allah di sini? Ini jadi pembahasan tafsir. Apa makna mereka menipu Allah?
Karena kalau makna sebenarnya tidak mungkin bisa kita pahami, sebab tidak akan mungkin sesiapapun manusia, termasuk orang-orang munafik, menipu Allah. Tapi apa makna ayat ini? Maka ulama tafsir pun membahaskan. Pertama, sebenarnya maksud ayat ini bukan menipu Allah. Sebenarnya maksudnya adalah menipu Rasulullah. Maka sebenarnya yukhadi'una Rasulullah walladzina amanu. Mengapa tidak disebut Rasulullah? Mengapa disebut Allah? Karena sebenarnya siapa yang menipu Rasulullah sama dengan menipu Allah. Maka untuk menerangkan besarnya perbuatan cela mereka itu, perbuatan buruk mereka itu, maka disebutlah mereka itu menipu Allah. Karena menipu Rasulnya sama dengan menipu Allah. Karena perkataan menipu ini adalah perkataan yang buruk, perkataan yang tercela. Maka Allah ingin menerangkan perbuatan mereka itu buruk, perbuatan mereka itu tercela, karena mereka menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tahu sebenarnya kalau mereka menipu Rasulullah sama seperti mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu karena mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Jadi maknanya bukan makna yang sebenarnya tadi. Sebab kalau makna yang sebenarnya tidak akan mungkin ada sesiapa manusia yang mungkin mampu menipu Allah. Kemudian ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini menerangkan mereka menipu Allah itu bukan yang sebenarnya, tetapi menipu Allah itu dengan menyebutnya sama seperti menyebut kepada Allah itu sama seperti menyebut kepada manusia. Jadi apabila mereka dengan perbuatan mereka itu, orang-orang munafik itu dengan perbuatan mereka itu menipu manusia, mereka juga ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi digunakanlah perbuatan yang sama kepada manusia dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan bentuk perbuatan itu. Jadi mereka menipu manusia, mereka juga menipu Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari sisi hakikat sebenarnya mereka tidak akan mungkin dapat menipu Allah Subhanahu wa taala untuk menyamakan perbuatan. Umpamanya dalam ayat yang lain juga, sesiapa yang berbaiat, maka sebenarnya dia kalau berbaiat itu kepada Rasulullah. Karena apabila orang-orang beriman berbaiat, maka dia berbaiat kepada Rasulullah. Siapa yang berbaiat kepada Rasulullah sama dengan berbaiat kepada Allah. Kalau berbaiat kepada Allah tak mungkin, karena manusia tidak. Kalau berbaiat umpamanya dengan bersalam, kalau para sahabat laki-laki akan bersalam dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah akan bertanya sesuatu sebagai satu janji yang mesti ditunaikan, kemudian mereka mengatakan ya kami akan tunaikan, maka itu adalah baiat. Dan itu tak mungkin berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyebutan berbaiat kepada Allah itu untuk menyamakan perbuatan sama seperti yang dilakukan kepada manusia. Itu makna yukhadi'un Allah. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tidaklah sebenarnya mereka menipu, kecuali menipu diri sendiri. Di sini Allah menafikan sekali lagi, orang munafik itu bukan menipu sesiapa, menipu Allah, tidak menipu Rasulullah, tidak menipu orang-orang beriman pun tidak, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Tetapi hakikat sebenarnya memang mereka itu menipu orang lain.
Memang menipu Rasulullah, dan Rasulullah menjadi tertipu dibuatnya. Ada orang munafik yang datang menjumpai Rasul dengan mengatakan, wahai Rasul, saya telah beriman kepada Allah dan juga telah beriman kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia pulang. Apabila dia pulang, tadi beriman di hadapan Rasul. Apabila dia pulang, dalam perjalanan pulang, ada nampak sawah ladang umat Islam dibakarnya. Ada nampak binatang ternak umat Islam dibunuhnya. Yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dia menghancurkan, membinasakan al-harth, sawah ladang, wan nas, binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, Rasul tak tahu, karena dalam perjalanan pulang, di hadapan Rasul mengaku beriman. Semestinya kalau mengaku beriman tidak melakukan kerusakan, tapi ini melakukan kerusakan. Tertipu Rasul atau tidak? Tertipu Rasul atau tidak? Nampak tertipu. Tetapi dalam ayat ini dibantah, tidaklah mereka itu menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Apa maknanya? Baik kita bawa kepada diri kita. Andaikan ada satu orang munafik di depan kita, dia mengaku, saya ini beriman kepada Allah, saya ini adalah orang yang taat, orang yang saleh, salat 5 waktu saya buat, puasa, zakat, saya pun dah pergi haji. Tengok saya juga sama-sama ada iktikaf ni. Tengok saya ini sudah beriman. Kita pun percaya kepada dia. Tidak ada sedikit pun persangkaan apa-apa kepada dia. Tetapi rupanya setelah beberapa bulan, tahulah kita rupanya dia hanya berpura-pura saja. Bagaimana? Kita sudah tertipu? Ini contoh saja, ini contoh. Bermana kita sudah tertipu? Tadi dalam ayat disebutkan orang munafik itu tidak ada menipu orang lain. Tidak akan mungkin dapat menipu orang lain. Orang munafik itu menipu diri mereka sendiri. Tapi faktanya, buktinya, kenyataannya mereka itu dapat menipu orang lain. Bagaimana cara memahami ayat ini? Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah tidaklah mereka menipu, melainkan menipu diri mereka sendiri. Apabila menipu Allah memang tak mungkin. Apabila menipu orang-orang beriman nampak mungkin. Tetapi ayat ini membantah juga tidak mungkin. Lalu bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah orang-orang beriman itu menyerahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Apabila orang-orang beriman itu menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah tahu tidak orang-orang munafik yang menipu dan akan menipu orang-orang beriman? Tahu. Apabila Allah tahu, maka Allah akan memberitahu orang-orang beriman. Maka apabila Allah memberitahu orang beriman melalui bukti-bukti yang akan dilihat oleh orang-orang beriman itu dari orang-orang munafik, maka orang munafik menjadi tidak tertipu. Mungkin sebulan 2 bulan mungkin, tetapi lama kelamaan akan dapat mengetahuinya. Tertipu? Tidak. Permulaan memang dia nampaknya, tetapi pada akhirnya tidak. Kalau pada akhirnya tidak, maka tidak disebut tertipu. Baru disebut tertipu kalau memang tak diketahui sampai kapanpun. Itu baru tertipu. Kalau sebulan 2 bulan, itu ujian bagi orang-orang beriman. Kalau pada akhirnya diketahui, maka tidak tertipu. Orang beriman, orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah.
Dan orang beriman apabila telah menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka Allah akan memberitahukan kepada orang beriman tentang orang-orang munafik yang menipunya. Atau tafsiran yang berikutnya. Tafsiran yang berikutnya adalah mereka tidak mungkin berhasil menipu orang-orang beriman. Meskipun pada kenyataannya nampak seperti telah menipu, sebenarnya tidak. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman, apabila orang-orang munafik itu menipunya, sebenarnya dia tidak menyerahkan pengetahuan tentang orang-orang munafik itu kepada dirinya, tidak. Pengetahuan tentang siapa orang-orang munafik itu dia serahkan kepada Allah, karena orang-orang beriman selalu mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, saya tak tahu. Maka orang munafik yang menipuku itu, aku memang tak tahu, tapi aku serahkan pengetahuannya kepada Allah. Kalau aku tak tahu, maka tak disebutlah aku tertipu. Tak tahu, maka tak disebut tertipu. Lalu orang munafik itu nampak dia telah berhasil dengan menipu. Sebenarnya setiap perbuatannya yang menipu itu dia akan menerima balasannya dari sisi Allah. Apabila dia menerima balasannya dari sisi Allah, karena kita sudah belajar sunnatullah, siapa yang menganiaya orang lain maka dia akan dianiaya. Man zalama zulima. Siapa yang menganiaya dengan menipu orang lain umpamanya, maka dia pun akan dianiaya, ditipu oleh orang lain pula. Atau yang paling bagus bahasanya adalah ditipu. Allah akan membalas tipuannya itu melalui orang lain pula. Umpamanya orang munafik ini mencoba untuk menipu orang-orang beriman. Allah mengetahui, ini orang munafik akan menipu orang-orang beriman. Orang-orang beriman tak tahu orang munafik itu menipunya. Dia serahkan urusan orang-orang yang dengki kepadanya, orang-orang yang berniat buruk jahat kepadanya, dia serahkan kepada Allah. Maka Allah yang menguruskan urusan orang-orang munafik ini. Allah pula telah menetapkan sunnatullahnya, kaedahnya, siapa yang menipu akan ditipu. Orang-orang munafik ini menyangka bahwasanya dia akan berhasil menipu orang lain. Umpamanya orang beriman itu menjadi teraniaya, orang beriman itu menjadi rugi, orang beriman itu menjadi sengsara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janjinya pula, orang-orang beriman itu akan dijaganya, akan dipeliharanya, akan dilindunginya. Kalau memang orang-orang beriman akan dijaga, akan dipelihara. Contoh umpamanya pada masa Rasulullah, orang-orang munafik buat cerita untuk mencemari rumah tangga Rasulullah tentang Siti Aisyah yang kononnya telah berhubungan dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Kita tahu cerita ini. Cerita ini cerita yang disebarkan oleh orang munafik. Karena dalam suatu perang ketika kembali ke Madinah, Siti Aisyah istri Rasulullah tercicir barangnya, barang kemasnya tertinggal entah di mana, kemudian mencari-cari, kemudian kafilah pun, rombongan pun sudah pergi. Siti Aisyah ini orangnya kecil sedikit. Kemudian dibawa dengan tandu, ada tandu pembawaannya. Jadi tukang bawa tandu ini, Siti Aisyah ada dalam atau tak ada dalam tak terasa karena orangnya kecil. Mereka merasa bahwa Siti Aisyah sudah ada dalam, maka mereka membawa. Rupanya Siti Aisyah turun dari tandu itu mencari barangnya yang hilang, tertinggal. Kemudian ada sahabat yang di akhir sekali sebagai yang menjaga rombongan tersebut. Sahabat yang terakhir itu dia yang memperhatikan ada yang tinggalkah atau apa. Terjumpa dengan Siti Aisyah.
Karena Siti Aisyah ini perempuan, tak mungkin dia berjalan, maka dinaikkanlah dia ke atas kuda. Sofwan bin Mu'attal itu mengheretnya di bawah. Kemudian ketika semua rombongan sudah sampai ke Madinah, mereka terlambat. Maka mereka terlambat ini dilihat oleh orang-orang yang berada di Madinah. Karena mereka berdua, maka dibuatlah cerita oleh orang munafik bahwasanya istri Rasulullah telah melakukan perbuatan yang tercela. Rasulullah tak dapat untuk menafikannya, untuk menolaknya. Karena Rasulullah tak tahu apa yang disembunyikan itu. Orang munafik buat cerita. Orang munafik pun mana dia ada tahu tentang mana dia berada bersama Siti Aisyah ketika dalam perjalanan. Tapi karena dia buat cerita, dia sembunyikan perkara yang sebenarnya dia tak tahu apa. Kemudian dia ceritakan pula kepada orang lain, macam dia sudah tahu pula. Nah, ini namanya buat-buat cerita. Maka Rasulullah berdiam diri. Untuk membenarkan Rasulullah tak mampu, untuk menolaknya pun Rasulullah tak mampu. Untuk membenarkan, ini Siti Aisyah, Rasulullah tahu betul tentang akhlak Siti Aisyah radhiyallahu anha dan tentang sahabat Sofwan bin Mu'attal. Kemudian untuk menolaknya pun tak mampu, sebab memang mereka berdua datang terlambat. Lalu bagaimana? Rasulullah karena tak tahu, maka mengembalikan tentang apa yang terjadi ini kepada Allah. Apakah dalam keadaan seperti itu Rasulullah telah dapat ditipu oleh orang-orang munafik dengan cerita mereka? Tidak, karena Rasulullah tak tahu. Kalau Rasulullah membenarkan apa cerita orang-orang munafik itu, barulah disebut Rasulullah tertipu. Tapi Rasulullah tidak mengembalikannya kepada Allah. Karena Rasulullah mengembalikan kepada Allah, maka Allah yang menguruskan. Turun ayat dari sisi Allah bahwasanya Siti Aisyah itu adalah seorang yang bersih, yang suci, yang menjaga kemuliaan dirinya. Dan orang-orang munafik itulah yang buat cerita. Lalu sekarang mereka menipu siapa? Orang-orang munafik itu menipu siapa? Mereka menipu sendiri. Makna menipu diri sendiri, seakan-akan mereka tidak akan menanggung akibat apa-apa sampai kapanpun. Seakan-akan yang akan menanggung akibatnya adalah Rasulullah dan orang-orang beriman. Rupanya akibatnya mereka sendiri yang menanggungnya. Karena Allah memberitahukan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu, melainkan menipu diri mereka sendiri. Anfus, diri. Kalau disebut diri di dalam Al-Quran, dia kembali kepada tiga. Kalau disebut diri, dia kembali kepada tiga. Yang pertama, diri kembali kepada badan. Badan ini diri. Satu diri, nah ini badan. Kemudian juga kembali kepada jiwa. Jiwa yang ada dalam badan ini. Kemudian juga kembali kepada manusia secara keseluruhan. Jadi ada kalanya diri itu badan, ada kalanya diri itu jiwa yang di dalam atau roh, ada kalanya diri itu adalah satu kesatuan. Umpamanya badan saja umpamanya janin yang 4 bulan pertama dalam rahim, itu sudah disebut diri. Kemudian roh itu juga sudah disebut diri. Kemudian roh dimasukkan ke dalam badan, itu pun juga sudah disebut diri. Kalau dalam ayat ini disebut bahwasanya mereka menipu diri mereka, bermakna menipu badan mereka, menipu jiwa mereka, menipu diri mereka secara keseluruhannya. Bermakna kalau mereka menipu diri sendiri, mereka ini tidak sayangkan orang lain,
juga tidak sayangkan diri sendiri. Jadi orang munafik ini adalah orang yang tak punya rasa kasih sayang, tidak kepada orang lain, tidak juga pada diri sendiri. Jadi kalau tidak ada rasa kasih sayang, maka jelas orang yang seperti ini adalah orang yang dijauhkan dari kasih sayang. Apa namanya? Kasih sayang itu rahmat. Dijauhkan dari rahmat itu disebut laknat. Mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat maknanya dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayang. Mengapa Allah melaknat mereka? Karena perbuatan mereka sendiri, yaitu mereka memendam, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Akhirnya, akibatnya adalah Allah mencabut rahmat dari diri mereka. Tapi malangnya ujung ayat, mereka tidak merasakannya. Tidak merasakan bahwasanya rahmat sudah menjauh dari mereka. Kalau tidak merasakan ini bermakna mereka tidak merasakannya. Mereka tidak merasakan bahwasanya rahmat tersebut sudah dicabut dari mereka. Allah telah melaknat mereka. Tapi mereka masih menyangka mereka masih dapat rahmat. Badan mereka sehat, pikiran mereka masih bisa berfikir, mereka juga masih merasa, harta mereka juga bertambah, kedudukan mereka juga semakin tinggi, manusia pun banyak memuji, pengikut pun semakin ramai. Mereka menyangka mereka dapat rahmat juga, tapi sebenarnya mereka sudah dijauhkan dari rahmat. Maka siapa yang tertipu sekarang? Tapi mereka tak merasakan. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Tidaklah mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasakannya. Maka alangkah buruk dan tercelanya orang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita, menyelamatkan kita dari sifat yang tercela ini. Ini adalah sifat pertama dari orang munafik, yaitu menipu. Menipu Allah, menipu Rasulullah, dan menipu orang-orang beriman. Mungkin baik juga kita ulang sekali lagi, mengapa mereka ini menipu? Mengapa mereka ini sampai berani menipu? Apa tujuan mereka menipu? Ulang kaji yang semalam. Ada kepentingan yang mau didapatkan. Kepentingan yang didapat, kepentingan duniawi. Tetapi yang nilainya berharga bagi dunia mereka dan akhirat mereka terlepas dari mereka. Kejar dunia, dunia dan akhirat lepas. Ini adalah orang yang tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Maka ayat berikutnya Allah menjelaskan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Mudah-mudahan kita akan dapat pula teruskan pada ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kita tutup dengan doa takfiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.